Hai. Selamat datang kembali di alur cerita film sinemasi tapi gak pakai recap. Kali ini Min Sweety akan membahas lanjutan film yang kemarin. Film ini berjudul Toy Story yang dirilis 1999 silam. Toy Story 2 ini disutradarai oleh John Lasseter dan diproduksi masih Pixar Animation dan dirilis oleh Walt Disney Pictures. Diceritakan Woody dicuri oleh seorang kolektor mainan. Hal tersebut mendorong Buzz Lightyear dan teman-temannya untuk menyelamatkannya. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, Woody merasa dirinya mulai tertarik hidup di museum karena yakin jika dirinya tinggal di museum maka hidupnya akan abadi. Dan apakah Buzz dan kawan-kawannya bisa membujuk Woody kembali ke rumah keluarga Davis? Nah, kiranya lanjut gak nih guys? Kalau lanjut silahkan klik subscribe dan komen serta klik tombol loncengnya ya guys, biar Mimin semakin semangat untuk menghibur kalian semua. Nah, tak usah basa-basi lagi, kita langsung aja masuk ke alur cerita Toy Story. Semangka. Film dibuka dengan adegan Woody yang bersemangat untuk pergi ke Cowboy Camp, yaitu acara tahunan keluarga Davis. Tapi sebelum mereka pergi, Andy tanpa sengaja merobek lengan Woody. Andy tidak bisa memperbaiki Woody, jadi alih-alih membawanya ke perkemahan, dia meninggalkan Woody. Keesokan harinya, ibu Andy mengadakan penjualan mainan bekas di halaman rumahnya, yang mana membuat hampir semua mainan panik karena mereka akan dijual. Terlebih sebuah mainan penguin bernama Wheezy yang pencetannya rusak. Woody memanggil Buster si anjing untuk membantunya dan membawa Wheezy penguin kembali ke rumah. Namun dalam misi penyelamatan, Woody tertinggal di luar dan segera ditemukan oleh Almy Quinn, pemilik Alston Bar. Ibu Andy dengan cepat mengambil Woody dari genggaman kolektor itu, mengatakan bahwa Woody tidak untuk dijual. Namun, ketika Ibu Andy berbalik, Al berhasil mencuri Woody dan dengan cepat bergeser pergi. Mainan melihat hal tersebut dari kamar Andy dan Buzz bergegas keluar untuk menyelamatkan temannya. Namun kendaraan kolektor itu semakin menjauh. Untungnya Buzz sempat mencatat plat nomornya. Di sisi lain, Woody menemukan dirinya di sebuah apartemen dan bertemu dengan 3 mainan lainnya, yaitu seekor kuda bernama Balsi, boneka Cowgirls bernama Jessie, dan boneka di dalam kotak bernama Prospector. Masing-masing mainan senang melihat Woody. Mereka kemudian mengajak Woody berkeliling apartemen, yang mana kemudian segera mengetahui bahwa dia pernah menjadi bintang acara anak-anak populer yang disebut Woody's Run Up. Kembali ke kamar Andy, mainan memindai televisi untuk mencari iklan komersial Al's Toy Barn. Kemudian terbentuklah sebuah regu penyelamat yang terdiri dari Buzz, Potato Head, Rex, dan Slinky Dog. Buzz memberitahu yang lain bahwa mereka akan kembali sebelum Andy kembali dari Cowboy Camp. Sementara itu, Woody akhirnya mengetahui bahwa dirinya akan dibawa ke sebuah museum mainan di Tokyo, Jepang. Woody mengatakan bahwa dia tidak bisa pergi dan harus kembali ke Andy. Prospektor menjelaskan bahwa museum hanya akan menerima semuanya jika Woody disertakan. Jika tidak, seluruh koleksi termasuk Ballis, Jessie, dan Prospektor akan dikembalikan. Tak lama, Al kembali untuk mendapatkan foto bersama untuk dikirim ke museum mainan. Dalam prosesnya, dia menarik lengan kanan Woody. Al mengambil lengannya dan mengambil tukang reparasi mainan. Sementara Woody panik karena kehilangan lengannya. Malamnya, Al kembali ke ruang utama dan tertidur sambil menonton TV. Woody memperhatikan bahwa lengannya ada di saku Al dan berusaha mendapatkannya kembali. Namun, VCR tiba-tiba menyala dan membuat Al terkejut. Al meninggalkan ruangan sementara Woody melihat remote VCR di dekat Jessie. Mereka pun segera berkelahi sebelum akhirnya Prospektor memecah perkelahian tersebut. Keesokan paginya, Buzz dan anggota tim lainnya akhirnya mencapai Al's Toy Barn dan berpencar untuk menemukan Woody.
Perjalanan Bas membawanya ke lorong Buzz Lightyear di mana dia melihat banyak versi dirinya, memperhatikan mainan Buzz Lightyear yang dipajang dengan sabuk anti gravitasi baru. Bas mencoba mengambil sabuk itu untuk dirinya sendiri, tetapi salah satu Bas lainnya meraihnya dan menundukkannya. Sama seperti Bas di film pertama, Bas yang ini menganggap dia benar-benar penjaga ruang angkasa. Lalu dia menyegel Bas milik Andy dalam kotak Buzz Lightyear ketika anggota tim yang lain datang. Mereka menganggap bahwa Bas licik itu adalah teman mereka. Dia pergi bersama yang lain saat Bas milik Andy berjuang untuk keluar dari penjara pengemasannya. Kembali ke tempat mainan koboi, akhirnya tukang reparasi mainan datang dan memperbaiki Woody. Dia dengan lihai memperbaiki lengan Woody, lalu membersihkannya dan mengecatnya. Bahkan cat nama Andy yang ada di sepatu Woody pun ikut tercat. Al kemudian mengambil foto yang dia butuhkan dan pergi ke toko mainannya untuk mengirimkan informasi melalui faks ke Jepang. Dia sangat gembira karena menjadi utuh kembali dan berniat untuk pergi. Hal ini membuat Jessie sangat kesal. Woody mencoba memberitahu Jessie tentang betapa hebatnya Adi. Tetapi Jessie mengatakan kepadanya bahwa dia juga pernah memiliki pemilik bernama Emily. Jessie mengingat kembali pengalamannya dicintai, dilupakan, dan akhirnya ditinggalkan oleh Emily. Sebagaimana saat Emily tumbuh dewasa, Jessie dikesampingkan dan akhirnya dilemparkan ke dalam kotak sumbangan. Namun Woody yakin Andy tidak sama dengan Emily. Namun prospektor memperingatkan bahwa hal yang sama bisa terjadi padanya, karena dia tidak bisa menghentikan Andy untuk tumbuh menjadi dewasa. Jika dia kembali, dia mungkin akan dibuang seperti Jessie. Tapi jika dia tetap bersama tim koboi, mereka akan aman dan bertahan selama di dalam museum. Dia pun berpikir dalam sebelum akhirnya memutuskan untuk mendengarkan perkataan prospektor. Kembali di rak Buzz Lightyear, Bas milik Andy akhirnya bisa membebaskan dirinya. Dia melihat ekor Rex mencuat di belakang tas Al dan segera mengikuti beberapa langkah di belakang. Saat Bas keluar dari toko, dia menabrak pajangan yang juga berisi mainan kotak dari musuh bebuyutan Buzzard. Mainan itu melihat Bas kabur dan mengejarnya. Saat Al meninggalkan tasnya di dalam mobil, tim penyelamat mencoba memasuki apartemen menggunakan sistem ventilasi. Setelah mereka berhasil sampai ke apartemen Al dan menemukan Woody, tanpa babi bu mereka berusaha menyelamatkannya. Tapi langkah mereka terjeda saat Bas milik Andy muncul dan mengungkapkan jati dirinya pada teman-temannya. Woody kemudian mengejutkan teman-temannya dengan mengatakan bahwa sebenarnya dia ingin pergi ke Jepang. Bas CS pun kecewa dengan keputusan tersebut dan menganggap semua perjuangan mereka sia-sia. Saat Bas CS melangkah pergi, Woody yang telah berpikir berulang kali tiba-tiba pergi ke lubang ventilasi dan berteriak kepada Bas bahwa dia berubah pikiran. Kemudian berbalik untuk meminta Jessie dan Bullies untuk ikut dengannya. Mendengar perubahan keputusan Woody membuat prospektor sangat marah. Dia menghabiskan seluruh hidupnya dalam sebuah dus kemasan, yang mana tidak pernah ada orang yang membeli dan dicintainya. Jadi satu-satunya keinginannya adalah pergi ke Jepang dan hidup abadi di sebuah museum. Teman-teman Woody mencoba membuka pintu, tetapi tidak berhasil saat Al kembali untuk membawa tim koboi ke Tokyo. Lalu Bas CS kembali ke poros ventilasi menuju lift, namun mereka justru bertemu dengan Shark. Bas CS membuat Shark berhadapan dengan Bas KW, yang mana terungkap bahwa Shark sebenarnya adalah ayah dari karakter Bas. Reuni keluarga pun terjadi sebelum Shark terjatuh karena Rex. Saat Bas CS berjalan ke lobi, mereka tidak dapat masuk ke mobil Al karena terlambat. Akhirnya, mereka menggunakan truk pengiriman pizza planet yang kebetulan lewat. Mereka berhasil mencapai bandara Tri Country dan masuk area bagasi. Setelah berpencar, akhirnya Bas dapat menemukan koper milik Al. Namun tiba-tiba prospektor muncul dan langsung meninjaunya. Woody berhadapan untuk melawan prospektor, namun mainan tua itu semakin murka dan menggunakan kapaknya untuk merobek jahitan baru di lengan Woody. Prospektor mengancam akan memotong lebih lanjut, kecuali Woody mematuhi dan kembali ke koper.
Akan tetapi rencana itu digagalkan ketika anggota tim lainnya tiba. Saat Buzz mengangkat prospektor tinggi-tinggi, dia mengoceh bahwa anak-anak menghancurkan mainannya dan suatu hari nanti mereka akan dibuang dan dilupakan. Lalu membusuk di tempat pembuangan sampah. Mendengar ocehan mainan tua itu, membuat yang lainnya memiliki ide untuk mendorongnya ke dalam tas gadis kecil. Kembali di ruang bagasi bandara, tim penyelamat telah berhasil membebaskan Balius, tetapi tidak dapat mencapai Jessie sebelum koper dikirim ke pesawat. Mengendari Balius, Woody dan Buzz mengejar dengan Woody akhirnya menuju ke pesawat. Jessie senang Woody datang untuk menyelamatkannya, tapi kegembiraan itu segera berubah menjadi kepanikan ketika pintu bagasi ditutup dan pesawat mulai bergerak. Woody dan Jessie keluar melalui lubang di dekat ban depan pesawat. Namun Woody tergelincir dan hampir merobek lengan kanannya lagi. Sebelum Buzz muncul di bawah, Woody dan Jessie berhasil mengayun dengan baik menggunakan tali penarik Woody dan naik Balius tepat saat pesawat lepas landas. Keesokan harinya, Andy kembali dari Cowboy Camp dan bersemangat mencari mainannya yang rupanya telah terpajang dengan rapi di tempat tidurnya. Andy sangat senang melihat mereka lagi, apalagi tambahan mainan baru yang melengkapi seri mainan koboi-nya. Andy menambal lengan Woody dengan caranya sendiri dan menulis namanya di bagian bawah kaki Jessie dan Balius. Tak hanya itu, mereka pun semakin dibuat gembira saat mengetahui WC telah diperbaiki. Beberapa saat kemudian, saat para mainan tengah menikmati pertunjukan, Woody dan Buzz pergi ke jendela. Mereka melihat Andy, Molly, dan ibu yang sedang bermain di jalan masuk. Keduanya mulai khawatir bagaimana nasib mereka saat nanti di tubuh besar. Namun Woody segera menenangkan suasana dan mengajak Buzz kembali menikmati pertunjukan. Film pun ditutup dengan adegan WC yang menyanyikan lagu You're Got a Friend in Me. Agak mengharukan ya guys, mengetahui bahwa mau bagaimanapun pada kenyataannya mereka adalah mainan yang cepat atau lambat akan ditinggalkan saat sang pemilik bosan atau tidak membutuhkannya lagi. Tapi kalian jangan khawatir karena sepertinya Andy berbeda dari anak lainnya. Dia terlihat sangat menyayangi semua mainannya walaupun dia sudah memiliki mainan baru, yang mana bisa kita ketahui jawabannya di film-film Toy Story selanjutnya. So, sampai di sini dulu video kali ini ya guys. Terima kasih untuk kalian yang selalu setia menemani Mimin di sini. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye.